melihat keramaian di depan toko tetangganya, yaitu Rosida. Suara tawa dan percakapan yang riuh yang berasal dari para pelanggan yang berbondong-bondong berbelanja keluar masuk menenteng belanjaan dengan sangat banyak dari tempat Rosida. Hal itu membuat Muji Slamet benar-benar sedih. Di saat itu dia meratapi nasibnya. Dia melihat ada dua kehidupan atau nasib yang berbeda. Dan sambil dia melihat, dia membandingkan kehidupannya dengan Rosida. Pada awalnya, memang Muji Slamet merasa sedih. Tapi lama-lama, rasa sedihnya itu berubah menjadi rasa marah dan emosi, serta menjadi benci kepada Rosida. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini merupakan sebuah kisah yang datang dari Pasuruan, Jawa Timur. Cerita ini mengisahkan tentang seorang laki-laki yang memiliki sifat iri hati dan dengki kepada tetangganya sendiri yang sukses dalam usaha sembako. Dia merasa tidak senang melihat tetangganya itu berjaya. Dia kemudian merencanakan hal yang benar-benar di luar batas normal, yaitu berencana untuk mengeksekusi tetangganya tersebut dengan sangat sadis. Kok bisa ya ada orang yang berpikir seperti ini? Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sorotan lain, saudara, ibu dan anak warga Pasuruan, Jawa Timur setelah di dalam rumahnya. Tersangka ternyata sudah merencanakan aksi tersebut 1 bulan sebelumnya. Tujuannya sengaja ingin melakukan, setelah dilakukan dia bisa menguasai sebagai distributor sembako. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik. Jadinya, aku sajikan dan rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Ada seorang warga yang tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Mandaran, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dia adalah seorang wanita yang bernama Rosidah, berumur 54 tahun. Rosidah ini merupakan seorang janda yang hidup bersama dengan anak-anaknya yang masih remaja yang bernama Ahmad Fauzi Ferdiansyah dan anak lainnya yang bernama Kusnul Khotimah. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia dan meninggalkan dia kurang lebih genap 1 tahun. Anaknya yang bernama Ahmad itu baru saja duduk di bangku kelas 8 SMP di SMPN 1 Pasuruan. Di sekolahnya, anaknya ini terkenal sebagai anak yang memiliki kepribadian yang baik, pintar, dan juga penurut. Yang mana sikapnya itu membuat gurunya sangat senang dengan Ahmad. Bahkan di sekolahnya sejak kelas 7, Ahmad ini dipercaya menjadi ketua kelas. Sebagai seorang murid, Ahmad tidak pernah menolak jika dimintai tolong oleh guru-gurunya. Dan tidak hanya kepada guru, Ahmad juga merupakan sosok yang baik yang dikenal humble terhadap teman-teman sebayanya dan juga kakak kelasnya. Perilakunya yang baik itu membuat Ahmad disukai oleh banyak teman dan membuat dia memiliki banyak sekali teman. Tidak hanya di sekolah, di lingkungan tempat dia tinggal, Ahmad ini juga dikenal sebagai sosok anak yang tidak neko-neko. Sehari-hari, dari pagi hingga siang, dia selalu membantu ibunya berjualan di toko. Setelah itu kemudian, dia pergi sholat maghrib dan mengaji di musola dekat rumahnya. Benar-benar sebuah kehidupan anak yang soleh dan juga disiplin. Lalu di samping itu, sang ibu, meskipun hidup berstatus sebagai janda, dia cukup bahagia dan mampu mendidik anak-anaknya dengan sangat baik. Terbukti dari Ahmad yang dianggap begitu baik oleh orang-orang sekitar. Ibunya yang bernama Rosidah ini dikenal sebagai seorang pedagang sembako atau seorang pebisnis sembako yang cukup terkenal dan lumayan besar di daerah tempat mereka tinggal. Pendapatannya itu sangat besar dan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi meskipun hidup tanpa suami, Rosidah hidup dengan harta yang cukup bersama anak-anaknya. Warung sembakonya itu terpisah dengan rumahnya,
namun sangat berdekatan. Jadi biasanya anak-anak Rosidah juga suka membantu Rosidah ketika menjaga toko sembako tersebut. Dengan keberanian dan ketekunan Rosidah membangun bisnis sembako dari nol, dia bekerja keras untuk membangun jaringan pemasok yang handal, memilih produk berkualitas tinggi, dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Keahliannya dalam mengelola keuangan dan strategi pemasaran yang efektif membantu bisnis Rosidah berkembang dengan pesat, yang mana hal tersebut membuat Rosidah berhasil meraup keuntungan puluhan juta rupiah per bulannya karena dia sudah memiliki banyak pelanggan yang tetap dan terus belanja dalam jumlah yang besar di tokonya. Tidak hanya fokus pada kesuksesan bisnisnya, Rosidah juga peduli pada komunitas sekitar. Dia aktif dalam kegiatan sosial dan sering memberikan sumbangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kepeduliannya terhadap orang lain membawa kebaikan yang tidak hanya bagi bisnisnya. Hal ini berdampak juga bagi masyarakat sekitar. Makanya tidak heran banyak orang yang senang berbelanja di tempatnya. Dan semakin lama, usahanya semakin besar berkat support dari orang-orang. Namun, yang namanya usaha atau bisnis pasti ada persaingan. Dan di dalam persaingan itu, biasanya ada kompetitor yang iri dengki terhadap kesuksesan. Di antara baris rumah yang ada di sekitar tempat Rosidah tinggal, ternyata Rosidah ini memiliki seorang tetangga yang sama-sama punya usaha toko sembako. Orang itu bernama Muji Slamet, seorang laki-laki dewasa yang juga sangat tekun dengan usahanya. Sebenarnya tidak banyak informasi yang bercerita tentang latar belakang kehidupan Muji Slamet ini. Namun yang jelas, dia hidup bersama dengan istrinya dan mengelola usaha sembako yang bisa dikatakan kecil-kecilan, tidak sebesar usaha milik Rosidah. Jarak antara rumah Rosidah dengan rumah Muji Slamet itu tidak jauh. Mereka tetangga dekat dan Muji Slamet itu tinggal tepat di belakang rumah Rosidah. Yang mana ternyata sebenarnya Rosidah ini juga cukup mengenal dan lumayan sering berbincang dengan Muji Slamet. Semuanya terlihat baik-baik saja dan hubungan mereka rukun-rukun saja. Lalu, usaha sembako yang dimiliki oleh Muji Slamet itu ternyata sangatlah sepi, sangat jomplang atau berbanding terbalik dengan warung milik Rosidah. Setiap hari, Muji Slamet ini harus berkecil hati melihat keramaian di depan toko tetangganya, yaitu Rosidah. Suara tawa dan percakapan yang riuh yang berasal dari para pelanggan yang berbondong-bondong berbelanja keluar masuk menenteng belanjaan dengan sangat banyak dari tempat Rosidah. Hal itu membuat Muji Slamet benar-benar sedih. Di saat itu dia meratapi nasibnya. Dia melihat ada dua kehidupan atau nasib yang berbeda. Dan sambil dia melihat, dia membandingkan kehidupannya dengan Rosidah. Pada awalnya, memang Muji Slamet merasa sedih. Tapi lama-lama, rasa sedihnya itu berubah menjadi rasa marah dan emosi. Serta menjadi benci kepada Rosidah. Di dalam pikirannya, dipenuhi dengan rasa dendam. Dia bergumam, kok bisa sih? Dia laris banget warungnya. Perasaan daganganku dan harga di warungnya itu sama aja. Gak ada bedanya. Ini jangan-jangan apa mereka pakai penglaris ya biar rame, ucap Muji Slamet di dalam hatinya. Di saat itu Muji Slamet mulai berpikiran yang aneh-aneh. Dia merenungkan bagaimana caranya agar bisa ramai seperti Rosidah. Atau justru bisa mengalahkan toko sembakonya Rosidah. Namun di saat itu, bukannya fokus terhadap perkembangan tokonya sendiri, tetapi dia justru ingin Rosidah juga merasakan apa yang dia rasakan, yaitu mengalami penderitaan karena toko sembakonya sepi. Dan sejak saat itu, Muji Slamet menaruh dendam kepada Rosidah dan ingin sekali membalas semua rasa sakit hatinya kepada Rosidah yang sebenarnya tidak beralasan. Karena sudah saking menyimpan dendamnya kepada Rosidah, hal itu lantas membuat dia tidak tinggal diam. Dia ingin melakukan sesuatu dan dia berniat ingin menghancurkan bisnis tetangganya itu. Dia berkata di dalam hati, pokoknya lihat aja, aku bakal balas dendam. Ini gak bisa dibiarkan. Akan aku hancurkan bisnismu Rosidah, ucapnya. Di saat itu dia bahkan kepikiran untuk membalas dendam dengan melakukan hal-hal yang keji dan kejam kepada Rosidah. Di saat itu dia berpikir kurang lebih seperti ini. Apa aku hilangkan saja ya nyawanya? Kalau misalkan aku habisi nyawanya, bisnisnya juga bakal tutup. Jadi semua pelanggannya bakal kabur, pasti pindah ke aku. Begitulah kurang lebih pikiran dari Muji Slamet yang sangat pendek. Padahal
Selama ini Rosida sama sekali tidak pernah menyinggung Muji Slamet. Dan juga Rosida tidak pernah bermain hal-hal gaib apalagi penglaris seperti yang dituduhkan oleh Muji Slamet. Di saat itu yang membuat Rosida ini sukses ya karena dia fokus, disiplin, dan juga ramah kepada orang-orang lain dan rajin bersedekah pastinya. Rosida mengurus bisnisnya sudah sangat ribet. Ngapain dia harus ngurusin orang lain apalagi Muji Slamet? Ya mungkin begitulah kehidupan dalam persaingan bisnis. Namun Muji Slamet semakin hari semakin kepanasan sendiri. Dia merasa tidak puas dengan apa yang sudah dia miliki dan dia tidak bersyukur atas pencapaian dan pendapatannya sendiri. Dia ingin sekali menyaingi Rosida tapi dengan cara yang jahat. Lalu mulailah Muji Slamet memikirkan cara bagaimana menghabisi Rosida. Di saat itu selama 2 bulan penuh dia merencanakan aksi kejinya. Dia beberapa kali mencoba untuk memulai aksinya, namun rencananya itu selalu gagal dan selalu ada saja halangannya. Hingga pada akhirnya, beberapa waktu kemudian, di tanggal 28 Desember tahun 2023, Muji Slamet yang sudah tidak tahan lagi melihat toko tetangganya itu laris, kemudian mulai semakin yakin untuk mengeksekusi Rosida. Mulailah Muji Slamet menyiapkan segala hal yang dia butuhkan. Dia menyiapkan strategi, alat-alat yang dapat dia gunakan, dan semuanya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Setelah semua dirasa siap dan mentalnya sudah mantap, dia kemudian pergi ke kediaman Rosida. Namun sobat, ketika itu, saat dia mau masuk ke kediaman Rosida, ternyata banyak sekali orang di sana. Yang mana hal itu ternyata membuat dia kemudian mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi pada hari itu. Dia berkata di dalam hatinya, "Aduh, rame lagi. Yaudah deh, aku tunggu aja. 2 hari lagi aku bakal balik ke sini, bakal bener-bener aku lakuin. Gak bisa nih kalau ditunda-tunda terus," ucapnya dalam hati. Lalu singkat cerita, 2 hari kemudian, tepat di tanggal 30 Desember tahun 2023. Seperti biasa, di saat itu Rosida sedang bersiap-siap untuk membuka warung sembakonya. Sedangkan kedua anaknya berdiam diri di dalam rumah karena itu adalah hari Sabtu alias hari libur. Meskipun biasanya anak-anaknya membantu Rosida berjualan, namun ketika hari libur, Rosida selalu memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk bermain dan juga beristirahat. Di hari itu, Rosida yang menjaga warung sendirian, sedangkan anaknya Ahmad berniat untuk pergi bersama teman-temannya untuk main. Yang mana sebelumnya, teman-teman Ahmad mengajak Ahmad melalui chat WA untuk berolahraga badminton. Lalu selain mengajak berolahraga, temannya itu juga mengajaknya untuk merayakan malam tahun baru bersama. Dan Ahmad pun mengiyakan ajakan tersebut dan terjadilah kesepakatan keduanya untuk bertemu sekitar pukul 9 pagi. Dan sebelum itu, entah ingin melaksanakan sholat atau bagaimana, yang jelas dia pergi ke musola yang sangat dekat dengan rumahnya. Di samping itu, ternyata Muji Slamet yang sedari awal sudah menyusun rencana untuk mengeksekusi Rosida, kemudian mempersiapkan diri untuk datang ke toko milik Rosida. Pada saat itu, sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, dia mencoba masuk ke warung Rosida dengan melompati pagar. Dengan mudahnya dan tidak ada penghalang sama sekali, Muji Slamet masuk ke dalam warung. Di sana ternyata ada Rosida yang sedang berjaga seorang diri. Tanpa basa-basi, di saat itu Muji Slamet langsung saja menyerang Rosida dengan cara melayangkan pukulan. Pada saat itu, Rosida yang sedang tenang-tenangnya merasa kaget dan dia berkata, apa-apaan ini? Pak Muji, ini mau apa kamu Pak? Jangan macam-macam ya Pak, ucap Rosida sambil memperingatkan Muji Slamet. Muji Slamet di saat itu kemudian menjawab, jangan banyak bicara kamu, ucapnya sambil memukul Rosida sebanyak berkali-kali dengan sebuah benda tumpul. Saat itu Rosida terus saja memberontak. Setelah menerima penyerangan tersebut, Rosida lantas terkulai lemas. Kemudian Muji Slamet langsung meraih tangan Rosida dan melakukan penyekapan terhadap perempuan tersebut. Di saat itu, hal keji yang dilakukan oleh Muji Slamet adalah dia mengikat bagian tangan dan leher Rosida dengan sangat kencang menggunakan sebuah selendang. Ternyata hal itu membuat Rosida jadi kehabisan nafas dan Rosida sempat ingin melawan, tetapi apa boleh buat, nafasnya tersendak. Dia berusaha untuk meminta tolong tapi tidak bisa. Muji Slamet hanya menyaksikan
Rosidah yang kejang-kejang sekarat menghadapi ajalnya sampai pada akhirnya Rosidah pun meninggal dunia. Lalu tidak sampai di situ, Muji Slamet yang entah kenapa seperti orang yang kesetanan, dia tidak puas. Di dalam benaknya, menghabisi Rosidah saja itu tidak cukup. Hal tersebut tidak akan menghancurkan bisnis Rosidah, yang mana dia kepikiran untuk menghabisi seluruh anggota keluarga di rumah tersebut agar bisnis ini tidak diturunkan kepada anaknya. Lalu, setelah dari warung, kemudian Muji Slamet mencoba masuk ke dalam rumah Rosidah. Namun sobat, sebelum dia masuk ke dalam rumah Rosidah, ternyata dia secara tidak sengaja melihat anak laki-laki Rosidah sedang berada di musola yang tidak jauh dari rumah Rosidah, yaitu Ahmad. Lalu tanpa basa-basi dan pikir panjang lagi, dia langsung menghampiri Ahmad dan langsung saja melancarkan serangannya. Di saat itu Ahmad yang tidak tahu apa-apa kemudian berteriak minta tolong. Dia merasa sangat kesakitan karena tiba-tiba saja Muji Slamet memukulnya dengan sebuah benda tumpul yang dibawa, yang mana ternyata suara Ahmad ini terdengar oleh Husnul yang ada di rumah. Saat itu Muji Slamet melakukan hal yang sama pada Ahmad. Setelah dia berhasil melumpuhkan Ahmad dan membuat Ahmad lemas dengan pukulannya, selanjutnya dia menyekap dan mengikat tangan serta leher Ahmad. Jika sebelumnya sang ibu yang bernama Rosidah diikat lehernya sampai tewas, namun kepada Ahmad, Muji Slamet tidak langsung membuat dia tewas. Dia membiarkan Ahmad terkulai lemas setelah menerima pukulan yang bertubi-tubi. Dan pada akhirnya, karena tidak ada satu orang pun yang lewat di lokasi, Ahmad meninggal dunia karena dibiarkan lumayan lama sehabis mendapatkan tindakan kekerasan yang keji. Di saat itu, Ahmad meninggal karena mengalami pendarahan dan luka di dalam tubuhnya. Lalu tidak sampai di situ. Muji Slamet yang mendengar adanya suara Husnul di dalam rumah, dia melanjutkan aksi kejinya ini. Dia kemudian masuk ke dalam rumah Rosidah dan bersama dengan itu, ternyata Husnul keluar. Husnul sempat melihat adiknya yang sudah tidak berdaya. Di saat itu dia berteriak sejadi-jadinya. Dia mencoba untuk mencari handphone untuk mendapatkan bantuan. Muji Slamet yang melihat hal itu, kemudian langsung mengejar Husnul. Dia mencoba melakukan tindakan kekerasan kepada Husnul, sama seperti apa yang dia lakukan kepada Rosidah dan juga Ahmad. Namun sobat, Husnul ternyata tidak lemah. Dia tidak pasrah begitu saja, yang mana dia berusaha sekuat tenaga melawan Muji Slamet. Meskipun dia sempat dicekik dan kepalanya dibenturkan beberapa kali. Namun nasib baik berpihak kepada Husnul, yang mana akhirnya dia berhasil mengambil sebuah HP dan dia menggunakan HP tersebut untuk menghubungi pacarnya melalui video call. Dengan penuh ketakutan, ketika kekasihnya mengangkat telepon, Husnul berteriak minta tolong kepada kekasihnya tersebut dan mengatakan kalau di rumahnya ada eksekutor. Di saat itu, Muji Slamet tidak sadar kalau Husnul telah melakukan video call. Akhirnya di saat itu, dia masih melakukan penganiayaan terhadap Husnul. Berkali-kali, Muji Slamet mencoba memukuli Husnul dengan benda tumpul yang dia bawa. Namun Husnul di saat itu berhasil melawan dan mampu menangkis pukulan dari Muji Slamet. Lalu di samping itu, kekasih Husnul yang menerima aduan dari Husnul langsung merasa panik. Kemudian tanpa basa-basi, dia menuju ke kediaman Husnul. Tidak lama setelah itu sampailah dia di kawasan rumah Husnul. Namun sebelum dia gegabah masuk sendirian, dia berteriak terlebih dahulu memanggil warga. Karena lingkungan rumah Rosidah berdekatan dengan rumah warga lain, tidak heran jadinya di saat itu warga langsung berkumpul. Saat warga datang beramai-ramai, kekasih Husnul langsung menjelaskan kalau sebelumnya Husnul meminta tolong karena ada eksekutor di dalam rumahnya. Nah, di sanalah para warga ini langsung menghubungi polisi dan sebagian besar lainnya masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak. Lalu benar saja, baru saja mereka masuk, sebagian dari mereka langsung menuju ke musola dan ada sebagian lainnya yang menuju ke toko Rosidah. Warga yang ada di toko Rosidah merasa sangat kaget. Di saat itu mereka menemukan Rosidah yang sudah di dalam keadaan terikat dan tidak lagi bernyawa. Sebagian warga lainnya ada yang menuju ke musola yang berada di dekat rumah Rosidah. Dan betapa terkejutnya mereka mendapati adanya Ahmad yang sudah tidak bernyawa dalam kondisi terikat di sana. Sedangkan warga yang masuk ke dalam rumah menemukan adanya Muji Slamet yang tengah menyerang Husnul. Melihat hal itu,
Warga yang masuk ke dalam rumah kemudian langsung meringkus Slamet. Slamet di saat itu diamuk massa, dia tidak bisa melawan. Dia tidak berani melawan karena kalah jumlah dengan warga. Lalu tidak lama kemudian, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu langsung menuju ke lokasi. Dan secara kebetulan, ada beberapa anggota TNI yang mengetahui kejadian ini juga datang ke lokasi. Pihak kepolisian dan TNI berusaha untuk menenangkan massa. Dan di saat itu, para anggota yang bertugas ini langsung saja mengevakuasi Mujiz Slamet dan diamankan agar terhindar dari amukan warga. Lalu, sebagian anggota polisi lainnya berusaha untuk mengevakuasi jenazah Ahmad dan juga Rosidah. Pihak kepolisian juga langsung melakukan olah TKP. Mereka mencari barang bukti dari kejadian tersebut. Lalu, sementara itu, Mujiz Slamet yang dalam kondisi sudah babak belur dihakimi oleh warga langsung dibawa ke kantor polisi, dan sesampainya di kantor polisi dia tidak bisa mengelak atas perbuatan kejinya. Dia di saat itu langsung mengaku atas kesalahannya. Dia memberikan pengakuan dengan mengatakan kalau dia melakukan hal itu dengan motif lantaran dirinya tidak terima dan iri kepada Rosidah yang lebih maju usahanya dibandingkan dia. Di saat itu, Mujiz Slamet didesak oleh polisi untuk mengakui yang sebenar-benarnya. Namun Mujiz Slamet tetap menjawab kalau dia melakukan hal itu karena dia iri terhadap usahanya Rosidah. Lalu di samping itu, anak dari Rosidah yang perempuan yang bernama Husnul akhirnya dilarikan ke rumah sakit karena tubuhnya mengalami lebam-lebam serta luka-luka yang cukup parah. Namun sementara itu, jenazah dari Rosidah dan Ahmad dipulangkan kepada keluarga besarnya. Kedua jenazah pun dimakamkan. Namun di sisi lain, Husnul yang benar-benar trauma dan tidak menyangka kalau adik dan ibunya harus meninggal secara tragis, mengalami frustasi dan depresi yang sangat parah. Dan di sisi lain, Mujiz Slamet sebagai pelaku di dalam kasus ini akhirnya terancam hukuman pidana mati. Itu dia sobat, kisah dari Rosidah, seorang pengusaha sembako yang sukses di daerahnya, namun harus berakhir dengan tragis bersama dengan anaknya karena salah satu tetangganya yang memiliki usaha yang sama iri kepadanya dan mengeksekusi dia dengan keji. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?